Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Bilangan 20 ayat 1 hingga 13, namun saya hanya membacakan ayat 12 saja. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Masih tertancap di benak saya pengalaman di hari perayaan Natal beberapa tahun silam ketika saya masih praktek 1 tahun di sebuah gereja di Bandung. Sebagai koordinator pengisi acara, tentu saja saya berusaha mempersiapkan drama Natal dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Namun eksekusi tidak sejalan dengan ekspektasi saya. Dari pemain drama yang lupa dialognya, alur drama yang tersendat-sendat, hingga beberapa jemaat yang akhirnya memutuskan pulang karena acaranya yang begitu molor. Sepanjang perjalanan pulang, hati saya dipenuhi dengan perasaan marah, tidak puas, malu, merasa tidak becus, gagal. Itu semua menjadi satu. Setelah sampai, saya masuk kamar, berlutut di samping tempat tidur, dan tangisan saya pun pecah pada waktu itu. Tidak lama setelah itu terbersit di benak saya pertanyaan, sebenarnya untuk siapakah semua jerih lelah yang saya lakukan? Apa sebenarnya yang kamu cari dan kamu kejar? Dengan jujur, saya harus menjawab, saya sedang mengejar pengakuan jemaat. Saya sedang berusaha memuliakan diri saya sendiri. Saudara, betapa sungguh menakutkan tatkala kita mendapati realita bahwa betapa mudahnya usaha kita untuk memuliakan Allah dapat begitu cepat berubah menjadi sebuah usaha untuk memuliakan diri kita sendiri. Garis batas antara memuliakan Allah dan memuliakan diri itu begitu tipis. Dan garis batas itu pernah dilanggar juga oleh Musa. Seorang nabi Allah yang pernah dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang paling lemah lembut hatinya. Pelanggaran itu begitu serius di mata Allah. Sampai-sampai Allah menghukum Musa dengan melarangnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Ketika membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sama dengan saya yang menilai bahwa kok tampaknya Tuhan itu terlalu membesar-besarkan kesalahan Musa. Kita berpikir, bukankah hal yang wajar jika Musa geram dengan perilaku bangsa Israel yang mengulangi kesalahan 40 tahun yang lalu? Yakni dengan bersungut-sungut, mengatakan bahwa mereka lebih baik di Mesir daripada mati kehausan di padang gurun. Untuk mengetahui Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya kesalahan Musa dan seberapa seriusnya pelanggaran itu, kita perlu melihat lebih teliti. Di Bilangan 20 ayat 8 mengatakan bahwa di sana ada perintah Tuhan yang spesifik. Tuhan memerintahkan kepada Musa cuma 2 sebenarnya. Yang pertama, ambil tongkat. Dan tongkat itu merepresentasikan otoritas Allah. Dan yang kedua, Tuhan minta supaya Musa itu berkata-kata kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air. Namun apa yang dilakukan Musa? Ayat 10 memberitahu kita bahwa Musa berkata kepada bangsa Israel, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Perhatikan. Ini adalah kalimat yang tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk diperkatakan kepada bangsa Israel. Ini bukan perkataan Allah, tapi perkataan Musa yang keluar dari hati Musa yang pada waktu itu terluka, jengkel oleh karena bangsa Israel itu begitu menjengkelkan, mempersoalkan dan menyalahkan Musa atas kondisi yang mereka alami saat itu. Musa memang ketika itu pada akhirnya teledor dalam berkata-kata. Ia memperkatakan apa yang tidak pernah diperintahkan Allah. Musa menjadikan justru perkataannya seolah-olah sejajar dengan perkataan Allah. Dan bukan hanya itu, Allah juga sebenarnya memerintahkan agar Musa berbicara kepada batu. Tetapi di ayat 10, Musa malah memukul batu itu. Bukan cuma 1 kali, tapi 2 kali. Loh, bukannya Tuhan pernah menyuruh Musa memukul batu untuk memberi air bangsa Israel? Iya benar, itu memang tercatat di dalam Keluaran 17 ayat 6 yang ditujukan kepada generasi sebelumnya, kira-kira 40 tahun sebelumnya. Namun ada perbedaan yang mencolok dan penting di sana kalau kita perhatikan. Pada waktu itu Tuhan berdiri di antara bangsa Israel dan batu yang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi
penyedia air itu. Bahwa Tuhanlah yang melayani umat pilihannya ketika itu. Dengan cara apa? Memerintahkan Musa untuk memukul batu. Dan ini dijelaskan lebih jelas lagi oleh Paulus di 1 Korintus 10 ayat 4 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batu itu adalah Kristus itu sendiri yang menyediakan air kehidupan itu. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, dengan Musa memukul batu tanpa diperintahkan Tuhan, maka sekali lagi Musa sedang menjadikan dirinya setara dengan Tuhan. Itu juga berarti kali ini seolah-olah bukan Tuhan, tetapi Musa lah yang berusaha untuk menyediakan air itu. Jika dilihat dalam lensa Injil, maka bisa dikatakan bukan Kristus yang menjadi mediator antara bangsa Israel dengan Allah. Bukan Tuhan, tetapi Musa yang menjadi mediatornya antara umat yang memberontak dengan Allah. Dan oleh karena itulah Tuhan menilai bahwa Musa telah melanggar kekudusan Allah, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan Musa, pasti ada di masa di dalam hidup ini kita melanggar kekudusan Tuhan, Saudara. Sama seperti Musa, kita pun bisa melakukan kesalahan di dalam tindakan pelayanan yang tampaknya sedang kita lakukan untuk Tuhan, namun di balik itu tersimpan hasrat tersembunyi yang berusaha untuk apa? Memuliakan diri kita sendiri. Dan Tuhan sangat tidak suka dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hukuman pun dapat datang menimpa kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus kembali lagi kepada kasih karunia Tuhan. Kita harus bersandar kembali pada kasih karunia Tuhan. Seperti apakah kasih karunia Tuhan itu? Simaklah GKM Menyapa edisi esok hari. Karena di sanalah kita bisa mendapati ketika kita berdosa, kita tidak bisa melepaskan diri dari keberdosaan kita. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.